Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Dwi Putri Ardina, kelas Rek A MGT 1 dengan NIM 2303040022 dengan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pengantar bisnis dari pertemuan 9 sampai 15. Pertemuan 9, penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal penting dalam dunia bisnis. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai tujuan, proses, pengaruh teknologi, strategi, pengukuran keberhasilan, dan juga studi kasus penciptaan nilai. Tujuan penciptaan nilai barang dan jasa yaitu pertumbuhan bisnis, kepuasan pelanggan, keunggulan kompetitif,
Yang kedua, proses penciptaan nilai barang dan jasa adalah analisis kebutuhan pasar, inovasi produk dan jasa pengiriman yang efisien. Nilai. Kesimpulan, penciptaan nilai dalam bisnis sangat penting untuk mencapai pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Dengan memahami tujuan, proses, pengaruh teknologi dan strategi yang efektif, perusahaan dapat mencapai keberhasilan dalam menciptakan nilai yang berkualitas. Studi kasus perusahaan-perusahaan terkenal menunjukkan betapa pentingnya fokus pada pelanggan dan inovasi. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi perusahaan untuk selalu melakukan riset pasar yang mendalam, menjaga pengalaman pelanggan yang unggul, dan berinovasi secara terus-menerus dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Pertemuan 10. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan oleh manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Kenapa bisnis memerlukan etika? Yang pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak memerlukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari dua kata, yaitu respon, tanggapan, dan ability, kemampuan. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan: tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab hukum. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan: manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pemerintah. Pertemuan 11. Manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen: planning, perencanaan suatu proses, mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan, serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Leading merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organi. Pertemuan 12. Fungsi perencanaan atau planning. Sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan, organisasi menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Visi dan misi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pertanyaan visi menunjukkan arah strategi perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan. 3 hal yang dapat diperoleh dari perencanaan, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Persyaratan perencanaan: planning, rekrutmen, faktual dan realistis. Apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Logis dan rasional, fleksibel, komitmen, komprehensif. Proses perencanaan melibatkan elemen penting, yaitu tujuan goals. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan waktu pencapaian lebih pendek. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran objektif yang lebih bersifat kuantitatif dan terukur.
penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan masalah plus gejala. Jika kita gagal dalam melakukan identifikasi masalah, maka sesungguhnya kita akan gagal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pertemuan 13. Fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dengan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Yang pertama, desain organisasi, struktur organisasi, proses pengorganisasian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi ada lingkungan organisasi seperti teknologi dan sumber daya alam. Proses pengorganisasian itu seperti pembagian kerja, departementalisasi. Pertemuan 14. Fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan, directing, dan mengaruhi influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahannya mau mengarahkan kemampuan baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, penggunaan kekuasaan power. Yang ketiga, sumber-sumber kekuasaan. Yang keempat, faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang kelima, memotivasi. Yang keenam, unsur-unsur yang membentuk motivasi, yaitu upaya, tujuan organisasional, dan kebutuhan. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara komunikator. Pengiriman pesan dengan receiver, penerima pesan sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Kewenangan authority. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Jenis kewenangan terbagi menjadi 3, jenis kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Desentralisasi dan sentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menjermahkan dalam bentuk tidak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah. Pertemuan 15. Teknologi digital dalam komunikasi. Komunikasi digital adalah semua jenis komunikasi yang mengandalkan penggunaan teknologi sebagai saluran komunikasi digital seperti email, panggilan, telepon, konferensi, video, dan banyak jenis pesan instan seperti SMS, dari obrolan web, blog, podcast, dan video, dan lain sebagainya. Jaringan terbagi menjadi 2, jaringan sosial dan jaringan komunikasi. Jaringan sosial adalah seperangkat orang atau kelompok orang-orang dengan beberapa bentuk kontak dan interaksi antara mereka. Jaringan komunikasi, individu-individu yang terkoneksi antara satu dengan lainnya dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Fasilitas komunikasi, bisnis, dan era digital. Komunikasi digital artinya komunikasi berbasis personal komputer dan buat mengirim serta mendapatkan pesan atau bertukar fakta lewat platform. Beberapa contoh penerapan komunikasi bisnis yang sering digunakan di era digital yaitu endorsement, penawaran produk via email, telemarketing, etika
komunikasi bisnis di era digital, yaitu memaparkan informasi yang benar, memberikan informasi yang efektif dan tepat sasaran, memberikan pesan dengan kalimat yang baik tanpa memojokkan kompetitor. 4. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Kesimpulannya, komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang sering digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu.